Cameron Bochi Thomas, atau yang biasa lebih akrab disapa dengan Cam Thomas, merupakan seorang anak muda kelahiran tahun 2001 yang telah bermain di NBA semenjak musim 2021-2022. Ia merupakan pemain angkatan 2021, terpilih di urutan ke-27 oleh tim wilayah timur, yaitu Brooklyn Nets. Di dua musim pertamanya bersama Brooklyn, Cam sudah tampil bagus. Sebagai pemain yang terpilih di late first round pick, Thomas berhasil membuktikan kelasnya dengan mencatatkan sekitar 10 poin dan 2 rebound di dua musim perdananya. Seiring berjalannya waktu, permainan dan rasa percaya diri dari Thomas semakin meningkat. Di musim ketiganya, Thomas yang baru berusia 22 tahun sudah tampil matang dengan rataan 22,5 points, dan di musim berikutnya, yaitu di musim 2024-2025, rataannya semakin meledak di angka 24 points per game. Permainannya di musim 2024-2025 sangatlah baik. Di musim 2024-2025 tersebut, Thomas merupakan scorer terbaik di Nets, melebihi pemain-pemain bagus lain di Nets seperti Cam Johnson dan Dennis Schroeder. Thomas juga merupakan satu-satunya pemain yang berhasil mencatatkan rataan lebih dari 20 poin per game di Nets musim tersebut. Cam Johnson dan Dennis Schroeder hanya mencatatkan masing-masing 18 poin per game saja di musim tersebut. Sayangnya, di tengah kemeriahan penampilannya di Nets, Thomas mengalami cedera hamstring yang cukup parah. Usai memainkan 17 pertandingan pertamanya di musim tersebut, ia mengalami cedera hamstring yang cukup parah, sampai-sampai ia harus absen selama beberapa bulan. Pada 28 Februari, Thomas mulai pulih dan bermain pada beberapa pertandingan lagi, sampai akhirnya pada 13 Maret 2025 melawan Chicago Bulls, ia kembali mengalami cedera pada hamstring kirinya, membuatnya harus keluar dari pertandingan lebih awal. Usai diperiksa oleh dokter menyatakan bahwa cedera ini cukup parah dan Thomas pun harus absen sampai akhir musim. Dan ya, itulah akhir dari perjalanannya di musim 2024-2025. Usai tampil luar biasa baik, akhirnya cedera hamstring lah yang harus mengakhirinya. Di musim berikutnya, yaitu 2025-2026, Thomas mengalami penurunan menit bermain dari Brooklyn. Menit bermain dari Cam menurun dari yang sebelumnya sebesar 31,2 minutes per game di musim 2024-2025 menjadi hanya sebesar 24,3 minutes per game di musim 2025-2026. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menitnya menurun. Yang pertama adalah masalah cedera hamstring. Iya, lagi-lagi cedera ini menjadi pengganggu. Karena baru sembuh dari cedera, Thomas pun mendapatkan beberapa minute restriction pada pertandingan-pertandingannya di musim ini. Thomas juga bahkan sempat absen selama belasan pertandingan akibat cedera ini. Alasan kedua adalah karena tidak lagi difavoritkan oleh pelatih. Pelatih dan manajemen Brooklyn Nets terlihat sudah tidak lagi memfavoritkan Cam Thomas. Mereka lebih memilih berfokus kepada pemain-pemain muda lain seperti Noah Clowney, Igor Danim, dan lain sebagainya. Alasan terakhir adalah karena masalah nego kontrak. Usai negosiasi kontrak antara Cam Thomas dan Brooklyn Nets berakhir mampet di off-season 2025, hubungan Thomas dan Brooklyn pun langsung berubah menjadi buruk. Dan akhirnya pada 5 Februari 2026, usai penuh dengan drama, Thomas pun dilepas oleh Brooklyn Nets. Thomas sendiri tak lama menjadi pemain bebas agen. Usai 3 hari, ia pun kemudian langsung bergabung dengan timnya Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks. Thomas sendiri sangatlah senang di Bucks. Pada konferensi pers usai bergabung dengan Milwaukee Bucks, Cam mengaku bahwa ia memang sudah tertarik dengan Bucks semenjak lama. Ia juga mengatakan bahwa ia punya rencana jangka panjang untuk franchise ini.
Kedatangan Cam Thomas jelas merupakan angin segar untuk Milwaukee Bucks. Thomas merupakan seorang scorer elit. Ia akan sangat membantu Giannis dalam mencetak angka. Yang lebih pasnya lagi, Giannis saat ini juga sedang mengalami cedera. Absennya Giannis Antetokounmpo membuat Bucks mengalami kekosongan dalam offense, dan kehadiran dari Thomas jelas diharapkan dapat membantu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Giannis tersebut. Tanggal 9 Februari 2026 menjadi debut Thomas bersama Milwaukee Bucks. Thomas tidak bermain terlalu lama di game tersebut. Ia total hanya bermain selama 13 menit dan 22 detik. Thomas sendiri tampil kurang apik di game debutnya tersebut. Ia total hanya berhasil mencetak 4 poin saja. Ia juga punya persentase field goals yang buruk di game debutnya dengan Bucks ini, yaitu hanya 20% field goals. Meski mengawali game-nya dengan buruk bersama Bucks, tapi di game berikutnya, ia langsung tampil bak monster. 2 hari usai penampilan buruknya tersebut, pada game berikutnya, Thomas tampil luar biasa. Bermain selama 25 menit dari bangku cadangan, pemain kelahiran Jepang ini tampil elektrik dengan 34 poin dan 4 rebounds. Thomas benar-benar panas di pertandingan ini. Ia benar-benar meng-carry Bucks di game tersebut. Thomas juga tampil amat efisien di pertandingan keduanya tersebut. Berbeda dengan game pertamanya, di mana ia hanya mampu mencatatkan 20% field goals, di game keduanya melawan Magic ini, ia tampil jauh lebih apik dengan catatan 60% field goals. Di game-game berikutnya pun, Thomas pun juga tampil apik. Meski hanya tampil dari bangku cadangan dan hanya mendapat sekitar 20 menit saja per pertandingannya, tapi Thomas berhasil tampil produktif dalam mencetak poin. Ia tercatat mencetak 12 poin di game ketiganya dan mencetak 27 poin di game keempatnya. Dalam 3 pertandingan terakhirnya bersama Milwaukee, Thomas tampil subur dengan rataan 24,3 points dengan 66% true shooting percentage. Tak hanya tampil produktif dan efisien, Thomas juga berhasil membawa Bucks meraih kemenangan. Dalam 3 game terakhirnya ini, semuanya berakhir dengan kemenangan. Kedatangan Cam Thomas ini jelas merupakan sebuah add-ons yang luar biasa positif untuk Milwaukee Bucks. Kedatangannya juga pastinya membuat pemain bintang mereka, Giannis Antetokounmpo, jadi senang. Nantinya, ketika Giannis kembali, ia akan punya second option yang mantap dalam mencetak poin. Comeback-nya Giannis pastinya akan menurunkan sedikit produksi dari Cam Thomas. Meski begitu, bukan berarti comeback-nya Giannis nanti akan membunuh karir dari Cam Thomas di Bucks. Giannis merupakan pemain yang sering di double team. Dengan Giannis yang dijaga oleh 2 orang, maka Cam Thomas bisa lebih leluasa dalam mencetak angka karena ruang defense lebih terbuka untuknya. Selain karena hal tersebut, Bucks memang butuh seorang scorer. Kedatangan Giannis seharusnya tidak terlalu mempengaruhi penurunan poin dari Cam Thomas. Cam, yang merupakan rajanya dalam mencetak poin, pastinya bisa menyesuaikan diri usai Giannis siap bermain lagi. Cam Thomas merupakan seorang anak muda yang sedang bersinar di Milwaukee Bucks. Meski gajinya rendah dan meskipun sempat diragukan oleh beberapa orang, tapi pada akhirnya mantan pemain Brooklyn ini bisa kembali menemukan jalannya di Milwaukee. Baiklah, demikian video pada hari ini. BTW guys, buat kalian yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Cocok banget buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket untuk tim atau untuk iseng-iseng. Oh iya, sekarang AZ juga ada sepatu nih, namanya AZ Fast. AZ Fast sendiri saat ini tersedia dalam berbagai warna, antara lain Summer White, Pearl Black, Moon Black, Bloomy Pink, Sakura Pink, serta Blackout. Buat kalian yang ingin custom jersey atau ingin check out sepatunya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di pojok kiri bawah layar kalian, atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Ingat, bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya.